Ya ini sekedar pembenaran apa yang sebetulnya diputuskan tuh. Sekedar showcase gitu, kayak tempat untuk memamerkan bahwa Rapimnas ini sudah sepenuhnya bulat. Tetapi yang tidak bulat adalah psikologi di kalangan partai-partai itu. Kan memang secara psikologis tetap ada kejengkelan, ada ketidakpatutan di situ. Tapi nggak mungkin itu diucapkan tadi malam kan. Jadi hari ini kira-kira begitu, akan ada headline bahwa semua partai merasa layak untuk mendukung Gibran. Itu bahasa PR-nya begitu. Tetapi bahasa politiknya tentu ngedumel, tapi mau diapain kan? Kan cuma itu pilihannya kan. Jadi tetap Prabowo itu terlihat under control, semuanya dia bisa selesaikan, walaupun tetap kita duga bahwa itu tetap ada barah yang masih belum bisa dipadamkan di kalangan beberapa tokoh yang ada dalam koalisi Pak Prabowo. Betul-betul ingin Gerindra itu full speed, tapi akan tertahan oleh polisi tidur yang namanya Gibran. Kira-kira begitu kan. Mungkin anak dari seorang caleg akan ngeledek bapaknya itu, kok begitu, mau nyalek tapi ya nggak sesuai dengan fisik kami sebagai generasi muda. Kan di dalam Gerindra banyak betul anak muda yang juga merasa bahwa ada yang aneh lah, masang seseorang yang apa sebetulnya reputasinya tuh. Walaupun itu keputusan formil, jadi apa yang formil diputuskan oleh Pak Prabowo juga bisa tidak melekat sebagai kegembiraan di kalangan Gerindra sendiri, apalagi di kalangan Demokrat kan. Bayangin misalnya kaum Pak SBY itu mesti jadi jurukamnya Gibran kan dalam lalu nanti ada debat. Setelah debat presiden, ada debat wakil presiden, mesti dikirimkan Demokrat, mesti kirimkan tim suksesnya tuh buat hore-horein Gibran tuh, walaupun di atas panggung misalnya buruk, tapi mesti dihore-horein kan, itu kan semacam rasa batin yang nggak bisa diulas sekedar dengan headline bahwa ada perdebatan. Ini intinya begitu. Jadi psikologi manusia itu ada yang disebut deep psychology, bagian dalam dari psikologi manusia hanya bisa diucapkan justru di luar panggung tuh. Jadi kasak kutub nanti tuh. Yang sana mungkin lagi gile lu jadi mentornya Gibran ya, kira-kira begitu kan. Nah, bayangkan misalnya kalau itu terjadi di Partai Demokrat, maka elemen perjuangan Partai Demokrat di parlemen juga melemah kan. Apalagi disuruh pasang misalnya itu foto Prabowo dan Gibran harus ada di belakang caleg Partai Demokrat. Ini jadi susah, tapi ya udah, emang itu yang mereka tempuh. Kita hanya bisa menjadi analis kan sebetulnya. Karena publik juga tahu Demokrat masih nyimpan etik lah di situ tuh, karena tetap ada dissenting opinion di hari terakhir, dan bahkan Gibran menemui AHY karena SBY merasa itu bukan urusan saya lah. Jadi sebetulnya sinyal itu ada tuh. Tapi bagi partai-partai lain yang betul-betul kebulatan tekad mendukung Prabowo Gibran, itu juga di dalam partainya kan tetap tidak bulat sebetulnya, tekadnya tidak bulat, dan itu terbacalah bahwa sampai saat terakhir, mungkin juga sampai besok untuk mendaftar, 2 jam sebelum mendaftar tetap ada aja orang yang berharap supaya ini bubarkan kan begitu kan. Nah bagi PDIP udah final, justru melihat oke udah selesai di situ, maka tinggal tunggu perang. Dan perang pemilu hari ini atau hari-hari ini tidak lagi akan jadi perang narasi, tapi perang kecurangan tuh. Maka mulai disiapkan tuh, harus menang mutlak. Maka sejumlah instansi, sejumlah institusi, sejumlah tokoh dan peralatan intelijen sudah dipasang oleh satu kubu, dan kubu yang lain juga akan lakukan hal yang sama. Apalagi membayangkan kalau misalnya Prabowo menang, itu pasti PDIP akan gerilya di parlemen untuk menghalangi semua kebijakan Presiden Prabowo nanti. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kelihatannya dendam akan versus dendam. Nah, semua ingin menang mutlak gitu. Itu artinya perencanaan kecurangan sudah dimulai sejak sekarang. Jadi tetap ini di belakang ini ada vendetta, ada personal vendetta, balas dendam personal, dan itu yang akan dimaksimalkan. Gak mungkin Jokowi itu memasang Gibran dan tahu bahwa Gibran itu ada liability bagi Prabowo, dan pengetahuan itu kemudian dianggap ini perang biasa. Pasti Pak Jokowi akan kerahkan seluruh kemampuan dia untuk bertempur dengan Megawati itu. Demikian juga sebaliknya Megawati yang merasa bahwa itu kan terhina tuh seorang kader, ya mestinya dari awal bilang mundur, tapi di hari-hari terakhir baru pamit dari PDIP setelah ada kepastian dia mau jadi
cawapresnya Prabowo kan. Kan sebetulnya Gibran bisa bilang oke, saya mundur bahkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu, supaya terlihat bahwa itu nggak ada urusan dengan semacam oportunisme. Jadi Gibran jadi sangat oportunis karena meminta mundur setelah dia jadi capres Gerindra, capres Golkar bahkan tuh untuk dipasangkan dengan Prabowo yang dari Gerindra. Itu kan secara etis memang nggak ada dasarnya tuh. Kecuali kita mau hitung itu sebagai perintah Pak Jokowi, tunggu aja kamu tuh, karena Megawati lagi hina-hina saya, maka saya juga mau hina-hina dia tuh sampai di ujung batas terakhir ketika kamu lompat ke Gerindra melalui Golkar, keanggotaan di Golkar. Kan kita hanya bisa membayangkan itu, imajinasi yang cukup kasar sebetulnya untuk menghitung apakah politik Indonesia sekarang masuk di dalam semacam persekongkolan ala mafia di Amerika Latin atau persekongkolan ala politik di Filipina tuh, yang dasarnya udah itu sogok menjogok aja tuh, walaupun pestanya demokrasi, tapi kita mengerti bagaimana pola Amerika Latin, kartel-kartel bekerja, atau pola Filipina di mana keluarga dan aparatnya itu nggak pernah lepas dari kepentingan politik, kan itu dasarnya kan. Jadi nggak ada lagi yang namanya ide reformasi atau ide demokrasi itu yang dibayangkan oleh para mahasiswa, yang dibayangkan oleh masyarakat sipil, atau yang dibayangkan oleh anak-anak muda sekarang. Bayangan itu lenyap sama sekali. Jadi pertarungan alat versus alat, kira-kira begitu, bukan lagi ide versus ide. Jadi sebetulnya yang saya sebut tadi vendetta, dendam, balas dendam itu cuma antar mafia kan. Dan biasanya mafia itu juga awalnya satu keluarga, kemudian berpisah itu, dan karena mainannya beda-beda, lalu perang antar geng itu. Ini perang antar geng sebetulnya, geng Istana dan geng Teguh Umar tuh. Dan kita menyaksikan itu sebagai satu peradaban politik yang busuk atau memburuk minimal. Itu juga kita lihat gimana Megawati yang dipecat aja kan jelas-jelas itu melanggar anggaran dasar partai atau melanggar kesepakatan etis dalam partai, tapi dibiarkan. Jadi betul-betul ini seolah-olah mancing sampai peluru terakhir dikuras, baru menyatakan ceasefire, atau justru sebelum ceasefire ditempuh diperpanjang perang itu, declare ulang bahwa perang. Kan ini pertunjukan konyol tuh, dan kita nggak lihat lagi bahwa PDIP ada semacam etika, yaitu etika untuk mempertahankan integritas. Maka panggil Gibran dan nyatakan secara terbuka Anda mau apa. Kan ini cuma kirim-kirim sisinya kan. Begitu juga Pak Jokowi, kalau dari awal mau pro Prabowo ya udah pro aja, gak usah main-main tuh, sehingga Prabowo pernah dalam satu keadaan yang gamang juga. Jadi sebetulnya tagih-menagih ini yang sama sekali nggak ada dalam peradaban demokrasi itu. Demokrasi itu memang persaingan, tapi persaingan yang dari awal kita tahu tuh siapa lawan siapa, dan dalam ide. Nggak ada demokrasi yang soal personal vendetta tuh. Di Amerika Demokrat sama Republik itu berkelahi karena memang beda ideologi, bukan karena dendam personal kan. Demikian juga di Eropa tuh. Lain dengan demokrasi di Filipina tuh, yang betul-betul ada dendam di situ dan hanya mengatasnamakan demokrasi, tetapi kartel dan oligarki itu bersekutu dari awal untuk mengatur. Indonesia masuk di dalam soal-soal semacam itu tuh, atau versi Amerika Latin di mana kartel itu mengendalikan calon-calon presidennya itu. Jadi sebetulnya poin kita adalah nggak ada pendidikan politik ditampilkan baik oleh kubu Megawati maupun kubu Jokowi itu. Dua-duanya masuk di dalam ciri akal defisit di dalam etik dan banality di dalam politik, pendangkalan dalam politik. Betul. Jadi memang itu positif kalau kita pandang bahwa dua orang curang itu betul-betul fair berbuat curang kan. Jadi jadi suatu yang paradoks, kita ingin mereka fair dalam berbuat curang, karena kita nggak mungkin pada fair ya setelah melakukan persaingan habis-habisan, tapi balik pada fairness dong, kira-kira begitu kan. Kan udah pasti Ganjar dan Mahfud di situ, dan udah pasti Prabowo dengan Gibran. Kita main fair, tetapi nggak mungkin dia main fair karena di belakangnya bukan persaingan ideologi, ini persaingan personal tuh. Ketersinggungan keluarga Jokowi sama dengan ketersinggungan partai PDIP juga sebagai keluarga tuh, dan kelihatannya ini akan berlangsung terus. Jadi ini ya sebut aja ini perang antar geng yang dendamnya bertahun-tahun kan. Lain misalnya kalau kita tahu bahwa Jokowi punya perspektif demokrasi, maka dia akan hindari hal semacam ini kan. Tapi kan Jokowi dari awal tidak mengerti demokrasi. Megawati mengerti demokrasi, tetapi tidak bisa memaksimalkan
ide untuk menghasilkan demokrasi karena tetap berharap pada seseorang yang tidak mengerti demokrasi. Kan ajaib, Ibu Megawati mengerti demokrasi, karena itu Ibu Megawati selalu menghalangi 3 periode, perpanjangan segala macam. Itu kan artinya Ibu Mega mengerti demokrasi. Ibu Mega ingin menghalangi juga Gibran diloloskan lewat Mahkamah Konstitusi. Itu artinya Ibu Mega mengerti dasar-dasar berdemokrasi itu. Sementara Jokowi nggak ngerti soal itu, tapi Ibu Mega berharap Jokowi masih pro Megawati dengan minimal netral, jangan ke Prabowo. Itu juga ngaco tuh cara berpikir itu kan. Jadi sebetulnya dari awal yang kita sebut partai politik itu nggak ada platform demokrasinya tuh. Yang ada kalkulasi teknis, kuantitatif, semua keterangannya. Kan semua partai politik didirikan untuk sekedar menjadikan seseorang presiden. Memang itu tugas akhir, tetapi dalam upaya itu kan ada proses etik, ada proses edukasi, itu nggak ada. Akibatnya apa? Jokowi akhirnya jadi calon untuk keluarganya sendiri. Dia mencalonkan dirinya untuk keluarganya sendiri itu. Nah itu yang kemudian kita lihat rekam jejak Pak Jokowi dari wali kota, sebetulnya itu dia nggak pernah masuk dalam persaingan yang demokratis, selalu diarahkan dengan pencitraan, dengan kesederhanaan segala macam. Nah di situ Jokowi dengan sukses menipu basar-basar dungu ini yang terus-menerus membanggakan dia tuh, dari budayawan yang paling bermutu atau menganggap diri bermutu di Indonesia sampai punakawan yang juga menganggap dirinya bermutu, lalu para stand up komedi yang jadi artis segala macam itu masuk dalam jebakan kedunguan yang sama tuh. Dan memang ada satu era di mana manusia itu dibohongi, tetapi senang dibohongi. Belakangan merasa menyesal, iya ngapain, buat apa? Walaupun kita anggap ya udahlah, Anda menyesal itu nggak ada poin lagi kan, karena udah terjadi kerusakan yang mungkin Anda bisa cegah dari awal, tapi karena Anda terbujuk oleh uang, terbujuk oleh materi, terbujuk oleh jabatan, Anda lupa bahwa Anda itu warga negara, bukan warga kebun binatang.